Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan membahas mengenai forecasting. Kita mulai dengan pengertian forecasting itu sendiri. Jadi forecasting itu adalah proses memprediksi peristiwa masa depan. Nah, itu proses memprediksi peristiwa masa depan. Apa yang mendasari dasar semua keputusan bisnis? Jadi dasar dari semua keputusan bisnis itu adalah forecasting. Karena dari forecasting itu kita bisa memprediksi peristiwa produksi. Dari forecasting itu kita bisa memprediksi jumlah persediaan. Dari forecasting itu kita bisa memprediksi berapa jumlah personil yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu produk perusahaan. Atau misalnya dari forecasting itu kita bisa memprediksi berapa fasilitas atau apa aja fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi. Forecasting time horizon itu sendiri ada 3 jenis. Jadi jenis pertama adalah peramalan jangka pendek. Nah, itu. Terus peramalan jarak menengah, perkiraan atau peramalan jangka menengah, dan peramalan panjang. Nah, itu. Kalau peramalan jangka pendek itu biasanya sampai dengan 1 tahun. Umumnya kurang dari 3 bulan. Contohnya misalnya pembelian, penjadwalan job, tenaga kerja, tugas pekerjaan, tingkat produksi. Nah, itu adalah contoh-contoh peramalan jangka pendek yang mulai dari 3 bulan sampai ke 1 tahun. Peramalan jangka menengah biasanya itu 3 bulan sampai 3 tahun. Jadi apa sih forecasting, apa yang termasuk ke dalam forecasting jangka menengah? Misalnya perencanaan produksi juga dan penjualan, penganggaran. Nah, itu. Jadi jangka forecastingnya itu 3 bulan sampai ke 3 tahun. Itu. Peramalan jangka panjang. Nah, biasanya dimulai dari 3 tahun sampai lebih dari 3 tahun. Jadi seperti misalnya perencanaan produk baru, lokasi fasilitas, penelitian, dan pengembangan. Jadi misalnya forecasting jangka panjang. Jadi kita butuh peramalan produk baru yang nantinya bisa diaplikasikan atau diterapkan untuk 3 tahun ke depan dan lebih dari 3 tahun ke depannya. Nah, itu. Membedakan perbedaan. Jadi peramalan menengah atau panjang rentang berurusan dengan isu-isu yang lebih komprehensif. Keputusan dukungan manajemen mengenai perencanaan dan produk, pabrik dan proses. Jadi peramalan jangka pendek biasanya menggunakan metodologi yang berbeda dari peramalan jangka panjang. Nah, itu. Peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat daripada peramalan jangka panjang perakiraan. Nah, itu. Pengaruh siklus hidup produk ini akan mempengaruhi forecasting. Peramalan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Mulai dari tahap introduction. Itu. Jadi tahap introduction itu pendahuluan. Kemudian grow, pertumbuhan, maturity. Nah, itu. Jadi pendahuluan dan pertumbuhan membutuhkan peramalan lama daripada pada tahap kematangan dan penurunan. Misalnya sebagai produk yang melewati siklus hidup,
Prakiraan berguna dalam memproyeksikan tingkat staffing, tingkat persediaan, kapasitas pabrik. Mari kita lihat tahapan produk life cycle. Jadi pada siklus produk life cycle ini terlihat ada beberapa tahapan di situ. Tahapan introduction, di mana periode terbaik untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, itu. Grow itu praktis untuk mengubah misalnya. Ya, grow itu pertumbuhan itu. Maturity misalnya waktu yang bagaimana mengubah citra dan harga dan kualitas sebelum terjadinya penurunan. Jadi strategi manajemen operation pada tahap introduction itu biasanya membutuhkan prediksi atau peramalan mengenai produk desain. Nah itu, produk desain, pengembangan kritisnya, sering adanya perubahan desain proses dan produk, produksi berjalan pendek, biaya produksi tinggi, model terbatas, perhatian terhadap kualitas. Nah itu. Kalau pada tahapan grow, peramalan itu sudah termasuk peramalan kritis, di mana produk dan proses sudah reliability, sudah terlihat. Sudah masuk tahapan kompetitif produk dan perbaikan serta pilihan. Kapasitas sudah meningkat, pergeseran arah fokus produk, meningkatkan distribusi. Nah itu. Kalau pada tahap maturity, peramalan itu ditujukan untuk standarisasi. Nah, produk yang perubahannya kurang cepat, itu perubahan yang lebih kecil. Optimum kapasitas, meningkatkan stabilitas proses, produksi lama berjalan, perbaikan produk dan pemotongan biaya. Pada tahapan decline, peramalan itu mempertimbangkan juga ada sedikit diferensiasi produk. Nah itu, minimisasi biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, pangkas lain untuk menghilangkan item yang ada kembali margin. Nah itu mengurangi kapasitas. Jadi ini jenis dari peramalan. Tadi kan jenis jangka waktu peramalan. Nah sekarang kita jenis peramalan. Jadi jenis peramalan itu antara lain perakiraan ekonomi, memprediksi tingkat kemajuan teknologi, permintaan perkiraan. Jadi peramalan perakiraan ekonomi. Nah itu. Jadi kita harus mengetahui siklus bisnisnya ini seperti apa, meramalkan siklus bisnis. Meramalkan jika terjadi tingkat inflasi. Bagaimana forecasting produksinya? Jika terjadi tingkat inflasi, jumlah uang beredar yang besar atau jumlah uang beredar yang kecil, nah itu seperti itu. Memprediksi tingkat kemajuan teknologi. Jadi dampak pengembangan produk baru. Forecastingnya seperti apa? Permintaan perkiraan, prediksi penjualan produk yang ada. Strategi, pentingnya peramalan. Strategi pentingnya peramalan. Nah, itu. Jadi pada sumber daya manusia, dengan peramalan itu berarti kita membutuhkan tenaga kerja. Berarti kita mempekerjakan berapa tenaga kerja yang kita pekerjakan, berapa tenaga kerja yang perlu kita lakukan pelatihan, berapa tenaga kerja yang perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tuh.
Jadi seperti juga peramalan kapasitas. Nah, peramalan kapasitas itu kita ketahui kekurangan kapasitas itu berarti dapat mengakibatkan pengiriman dipercaya, kehilangan pelanggan, kehilangan pangsa pasar. Nah, itu. Forecasting pasokan. Nah, forecasting pasokan atau forecasting chain management. Jadi forecasting pasokan itu berarti kita bisa melakukan atau memprediksi dampak hubungan pemasok yang baik dan harga yang advance seperti apa nanti ke depan. Nah, berikut ada 7 tahapan di dalam peramalan. Tahapan pertama itu kita menentukan penggunaan perakiran. Jadi kita menentukan apa sih perakiran ini digunakan untuk memprediksi apa. Nah, itu. Memilih item yang akan diperkirakan. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, kita tentukan horizon waktu perkiraan. Horizon waktu perkiraan. Horizon waktu peramalan. Apakah termasuk peramalan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah, itu. Terus kemudian masuk ke tahapan yang keempat, memilih model peramalan. Kemudian kita sudah pilih model peramalannya, kemudian kita kumpulkan datanya, dari data itu kita masukkan ke dalam model dan buat perkiraannya. Setelah dapat perkiraannya, kita validasi dan kita lakukan uji validasi dan kemudian kita terapkan hasil dari model peramalan yang telah kita lakukan. Kenyataannya perakiraan itu jarang sempurna. Nah, itu perakiraan itu jarang sempurna, yang namanya estimasi ya. Itulah seperti itu. Teknik mengasumsikan sistem yang mendasari stabilitas. Kelompok produk dan perkiraan agregat lebih akurat daripada perkiraan produk individu. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi, pendekatan forecasting secara metode kualitatif itu digunakan pada saat situasi tidak jelas dan sedikit data yang ada. Nah, itu. Jadi, pendekatan peramalan pada metode kualitatif itu digunakan pada saat situasi tidak jelas dan sedikit data yang ada, seperti misalnya produk baru. Nah, kalau produk baru kan ya itu situasinya tidak jelas karena produknya baru, kita belum mengetahui secara pasti, secara valid faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi terciptanya atau terproduksinya suatu produk baru misalnya. Nah, contoh berikutnya misalnya yaitu teknologi. Jadi pendekatan forecasting metode kualitatif itu kadang melibatkan intuisi, pengalaman, misalnya peramalan penjualan di internet. Nah, peramalan penjualan di internet itu berarti kan kita harus tanyakan ke pengguna internet. Itu. Jadi pengguna internet itu berarti ada intuisi yang coba direspon. Nah, itu hasil respon itu direkam menjadi data nanti untuk misalnya mau memprediksi bagaimana penerapan teknologi baru. Nah, seperti itu. Pendekatan forecasting pada metode kuantitatif itu biasanya dimanfaatkan bila mana situasi stabil dan data historis ada. Nah, itu. Jadi data historisnya itu sudah ada. Berarti sudah ada produk, saat ini sudah diterapkan teknologinya. Jadi kalau forecasting approach pada kuantitatif melibatkan teknik matematika, misalnya peramalan penjualan televisi warna. Nah, itu. Adapun metode Delphi.
yang digunakan dalam meramalkan atau memprediksi peristiwa yang akan datang. Jadi kalau metode DLP ini adalah kelompok dengan proses berulang, berlanjut sampai konsensus tercapai. Nah itu, jadi ada misalnya tiga jenis peserta pengambil keputusan atau staff responden. Jadi itu kita mulai misalnya menentukan keputusan staff misalnya ada staff penyelenggara survei, kemudian ada responden, orang-orang yang dapat membuat penilaian yang berharga, kemudian menentukan keputusan, mengevaluasi tanggapan, dan membuat keputusan. Teknik peramalan berikut itu bisa melalui consumer market survey. Jadi consumer market survey itu kita mulai dengan menanyakan kepada pelanggan tentang rencana pembelian. Apa yang konsumen katakan dan apa yang benar-benar terjadi itu sering berbeda. Nah itu. Jadi kadang-kadang sulit untuk menjawab.